Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan perkuliahan psikologi pendidikan kita, di mana pada pertemuan kelima ini akan dibahas materi berkenaan dengan peranan bakat dalam proses belajar. Nah, bahasan kita pada hari ini adalah tentang bakat. Nah, lebih spesifik sebenarnya bahasan itu berkaitan dengan bakat khusus. Jadi bakat khusus yang perlu dikembangkan dan akan mempengaruhi proses seseorang itu mencapai keberhasilan dalam proses belajar. Apa saja pokok bahasanya? Ada pengertian bakat, jenis-jenis bakat, faktor yang mempengaruhi bakat, usaha mengenali dan mengembangkan bakat. Nah, apa itu bakat? Banyak ahli yang mendefinisikan apa itu bakat. Bakat itu adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik dari kemampuan seseorang. Untuk apa? Ya, untuk melakukan sesuatu, untuk menyelidiki sesuatu, dengan sedikit latihan khusus. Jadi, kondisi itu akan bisa berkembang, akan menjadi sebuah bakat kalau ada latihan khusus. Baik itu latihan untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan serangkaian respon lain. Misalnya, kan berbakat terkait dengan bakat bidang bahasa, ya perlu ada latihan khusus dalam pengembangan kemampuan berbahasa. Itu pun juga berbakat dalam bidang mengarang lagu, maka ada latihan khusus untuk bisa mengarang lagu yang baik. Nah, menurut Carlito, bakat itu adalah kondisi dalam diri seseorang yang memungkinkannya dapat berkembang dengan suatu latihan khusus. Jadi, tetap kata kuncinya itu adalah latihan khusus. Jadi, bakat itu memerlukan latihan khusus untuk mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Nah, bakat. Di sini konsep bakat itu adalah kemampuan bawaan. Artinya, bakat itu pada dasarnya sudah diturunkan dari orang tua ya, sudah ada turunan dari orang tua. Jadi kita itu membawa potensi bakat dari orang tua kita, jadi kemampuan bawaan ya dari orang tua. Namun bakat itu tidaklah hanya diturunkan semata, tetapi juga merupakan proses interaksi dari faktor keturunan dari orang tua dan juga faktor lingkungan. Artinya apa? Bakat itu sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Agar apa? Agar dapat terwujud dengan baik. Artinya walaupun di bawah sejak lahir berupa potensi dan nanti berkembang melalui proses belajar dan akhirnya memiliki ciri-ciri yang khusus, kekhasan. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang berbakat dalam bidang tertentu itu diperkirakan akan mampu mencapai prestasi tinggi. Jadi kalau dia udah punya bakat, tentu dia akan berprestasi di bidang yang dia bakat itu, yang dia miliki itu. Jadi prestasi itu merupakan perwujudan dari bakat dan kemampuannya. Bakat adalah suatu kapasitas untuk belajar. Artinya bakat itu mencakup ciri-ciri yang lain yang dapat memberikan kondisi atau suasana sehingga perlu bakat itu direalisasikan. Termasuk, karena dia kapasitas belajar ya, termasuk inteligensi, kepribadian, interest, dan keterampilan khususnya. Artinya kapasitas itu adalah potensi kemampuan yang untuk berkembang. Jadi bakat itu bisa berkembang. Bakat itu sama juga dengan potensi. Namun kalau potensi itu belum berkembang secara maksimal, tapi kalau bakat sudah berkembang secara maksimal. Kalau ditanyakan apa bedanya bakat dengan minat, kalau bakat sudah jelas ya, dia sudah dilatihkan dan berkembang dengan proses latihan khusus. Kemudian dia sudah bisa berprestasi di bidang yang menjadi bakatnya. Kalau tentang kemauan itu hanya pada kemauan aja. Minat itu adalah kemauan. Kemauan untuk melakukan sesuatu, melakukan melakukan keinginan,
dia melakukan apa yang bakat yang dia miliki, potensi yang dia miliki gitu kan. Jadi kalau bakat sudah kata kuncinya sudah ada prestasi yang dihasilkan. Kalau minat itu baru sekedar kemauan untuk melakukan sesuatu ya. Nah, variabel-variabel yang ada dalam diri yang mempengaruhi bakat. Nah, pertama adalah interest atau minat. Interest atau minat ini maksudnya adalah bakat tidak akan berkembang jika orang tidak memiliki minat. Artinya harus berminat dulu baru bisa berkembang bakatnya. Misalnya, kalau kita tidak berminat dalam berhitung, seseorang tidak akan berpotensi menjadi ahli matematika. Kalau kita tidak berminat bidang olahraga, tidak mungkin menjadi seorang olahragawan sukses. Jadi bakat itu dipengaruhi oleh interest atau minat seseorang. Yang kedua adalah motivasi. Rendahnya atau kurangnya motivasi akan menyebabkan bakat itu tidak akan berkembang atau menonjol. Karena motivasi itu berkaitan dengan tujuan. Jadi kalau kita itu punya motivasinya kurang atau merasa banyak halangan, kemudian tidak mampu berlatih, nah, tentunya kalau motivasinya rendah, tentu dia tidak akan berlatih, kemudian tidak mau mengembangkan bakatnya, tidak bersemangat. Jadi kalau tidak bersemangat, tidak mau berlatih, karena tidak ada motivasi, keinginan untuk itu, ya mungkin bakatnya akan berkembang ya. Kemudian nilai. Bagaimana seseorang itu memberi arti terhadap pekerjaannya. Misalnya juga seseorang itu memberi arti negatif pada sesuatu bidang pekerjaan, misalnya musik, kurang suka dia ataupun kurang dia hargai bidang pekerjaan musik itu. Maka kalau dia punya bakat di sana, tentu akan terhalang bakat itu untuk berkembang. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kepribadian. Nah, kepribadian itu anak yang sesuai bakatnya, kepribadiannya cenderung akan lebih positif ke sana dibandingkan anak dengan anak yang tidak sesuai bakatnya. Artinya bakat itu perlu disesuaikan juga dengan kepribadian masing-masing. Karena suksesnya atau berkembangnya bakat itu tergantung dari bagaimana seseorang itu memiliki minat positif atau kesukaan terhadap bakatnya tersebut. Karena bakat itu pada dasarnya akan mempengaruhi bagaimana dia proses dirinya, emosionalnya, dan sebagainya. Konsep diri artinya ada pengaruh yang timbal balik antara kepribadian dengan konsep diri. Karena seseorang yang punya konsep diri yang tinggi, konsep diri yang positif, tentu akan mampu sukses dalam mengembangkan bakatnya. Nah, variabel lingkungan yang mempengaruhi bakat. Nah, ini yang mempengaruhi bakat itu ternyata bakat itu walaupun di bawah menjadi potensi dan ada dalam diri yang tadi Ibu jelaskan itu. Nah, sekarang bakat itu juga dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Jadi perlu dilatihkan dan perlu ada interaksi dengan lingkungannya. Apa itu sarana dan prasarana? Ya, tentunya ya disediakannya sarana untuk mengembangkan bakat. Kalau dia bakat olahraga, disediakan lapangan olahraga. Bakat bermusik, disediakan alat musik. Nah, kalau dia bakat dalam bidang elektronik, ya disediakan alat-alat elektronik untuk dia mengembangkan bakatnya. Juga lingkungan sosial ya. Nah, melalui proses sosialisasi, interaksi dengan budaya, itu akan membentuk tingkah laku tertentu. Nah, misalnya ya, kalau di negara-negara Arab, ya negara-negara yang tinggi religiusnya, itu tidak dapat berkembang bakat seninya, karena di sana memang tidak boleh ya untuk menari, untuk menyanyi, gitu, seperti di daerah-daerah lain. Jadi kesempatan dia untuk mengembangkan bakat itu tentu sangat sedikit. Nah, tapi akan terhalang. Di lingkungan sosial juga akan mempengaruhi gitu. Kalau lingkungan sosial itu menyuburkan bakatnya, tentu dia akan berkembang bakatnya. Kemudian lingkungan edukasi, artinya lingkungan pendidikan formal yang diajarkan sekolah itu juga sangat menentukan berkembangnya bakat seseorang. Maka di sekolah anak-anak itu diarahkan dia minat apa, masuk ke sekolah apa, sehingga dia berkembang bakatnya. Kemudian latihan, besar atau banyaknya latihan. Artinya bakat ini akan berkembang kalau mau berlatih atau melalui proses training latihan. Jadi perlu juga dimasukkan les, gitu kan, dimasukkan untuk ikut-ikut latihan apa yang sesuai dengan bakatnya. Kalau dia berbakat yang bidang olahraga, ikutkanlah dia ikut apa gitu kan, les apa, mungkin bola gitu apa yang lain sebagainya. Kemudian hambatan-hambatan. Ini mempengaruhi ya. Hambatan artinya kemungkinan ada lingkungan yang
rentan mempengaruhi untuk berkembang. Misalnya kemiskinan, ya kondisi orang tuanya ya, kemudian cara pengasuhan orang tuanya itu kan ya, kemudian rasa-rasa mental dia, jadi dia tidak bersemangat untuk mengembangkan dirinya. Dan terakhir kemungkinan untuk mengekspresikan. Nah, tidak adanya proses kesempatan dia untuk mengembangkan bakatnya, mendapatkan latihan yang cukup, ketersediaan alat dan sebagainya. Jadi mengekspresikan bakat itu kalau tidak difasilitasi dengan baik, nah akan mempengaruhi bakat itu untuk bisa berkembang. Nah, selanjutnya kondisi ekonomi, ya, itu jelas itu ya, karena eh, kalau keadaan orang tua tidak mampu atau apa, karena kan bakat itu perlu dilatihkan, perlu dikembangkan, perlu diciptakan lingkungannya, perlu kalau masuk les ya bayar les. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang tua tidak punya kecukupan uang untuk itu tentu akan mempengaruhi juga. Tapi itu tidak menjadi faktor utama. Yang faktor utama adalah minatnya dulu dan motivasinya. Berminat dia dalam bidang itu, kemudian dia bersemangat untuk melatih dirinya. Itu akan mempengaruhi bakat seseorang itu bisa berkembang. Nah, kemudian jenis bakat itu ada banyak ya. Ada yang bentuknya prestasi, atau lebih ke kemampuan yang dia kembangkan dari sesuatu alat atau tes yang dia bisa buat ya, misalnya membuat lukisan, ukiran, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah capacity, gitu. Kemampuan potensial yang dapat diukur secara tidak langsung. Nah, itu misalnya kemampuan berbahasa. Kalau achievement jadi jelas ya, kemampuannya aktual, jadi bisa diukur langsung. Nah, dengan hasilnya bisa diukur langsung, misalnya membuat lukisan, ukiran. Nah, kan kalau yang biasanya yang kedua capacity itu tentunya itu kemampuan potensial. Nah, ya dapat diukur juga secara langsung, tapi kecakapannya. Misalnya kemampuan berbahasa, tentu dia akan bisa menjadi pendakwah atau menjadi salesman. Kemudian aptitude itu kualitas yang dapat diungkap atau diukur dengan tes khusus. Jadi ada tes khususnya untuk bakat. Jadi ada tes khususnya. Berbakat dengan bidang apa? Kalau ingin tahu mana bakat Anda, bisa tes khusus. Nah, ada juga namanya bakat, jadi bakat menurutnya Musono ya. Ada itu bakat yang dekat dengan kemahiran atau kemampuan dalam bidang pekerjaan yang khusus seperti bakat musik, bakat menari, olahraga, sepak bola dan lain sebagainya. Ada juga bakat khusus diperlukan sebagai perantara, artinya ada kemampuan tertentu yang perlu dimilikinya untuk merealisasikan bakatnya. Misalnya untuk merealisasikan bakat insinyur, bakat berhitung, merealisasikan bakat statistik, bakat merealisasikan bakat itu sebagai ahli statistik, akuntansi, bakat formal, maka dia harus menguasai kompetensi tertentu terkait dengan bidangnya, kalau dia statistik ataupun akuntansi. Bakat bahasa untuk merealisasikan bakat antara orator atau ceramahnya, ya. Bakat verbal yang suka menulis atau suka berkomentar, dia bisa merealisasikannya melalui sebagai merealisasikan bakat itu dari bakat perantara itu untuk jadi wartawan ataupun penulis. Nah, banyak jenis tes bakat. Ada tes verbal. Tes verbal itu adalah tes yang mengungkapkan, yang dipergunakan untuk mengungkapkan atau mengukur bakat seseorang dalam berbicara, verbal ya. Kalau numerikal, tes itu digunakan untuk mengungkap atau mengukur bakat seseorang dalam bidang berpikir atau angka-angka numerik. Bakat skolastik, bakat yang digunakan untuk mengukur atau mengungkap bakat seseorang dalam bidang mata pelajaran atau akademis dan sejenisnya, gitu kan. Dan kemudian bakat berpikir abstrak, digunakan untuk mengungkap atau mengukur bakat seseorang dalam memecahkan masalah, meskipun tanpa petunjuk atau berupa kata-kata atau memakai, tapi kepada pemecahan masalah. Klerikal, atau klerikal ini mengukur bakat seseorang itu dalam memecahkan masalah-masalah ketatausahaan. Kalau orang yang berbeda dalam bidang tata usaha, dalam bidang pengetahuan, ya klerikalnya tinggi. Kemudian bakat mekanik itu jelas ya, mengungkapkan atau mengungkapkan seseorang dalam memecahkan masalah kemesinan. Relasi ruang ya, mengukur bakat seseorang menggunakan gambar mental dari objek dua dimensi, jadi mampu dia melihat kondisi ruangan tertentu. Kemampuan berbahasa itu jelas ya, untuk mengungkap atau mengukur bakat seseorang dalam bidang bahasa, menggunakan kata dan kalimat. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi dan mengungkapkan bakat? Nah, bakat memiliki kemahiran
dapat dikenali dari ciri-ciri seperti berikut. Nah, bagaimana kita bisa mengungkap bakat atau meminta bakat seseorang? Itu bakat anak itu atau peserta didik itu ya. Yang pertama adalah peserta didik itu memiliki ketertarikan yang kuat pada suatu bidang atau bidang tertentu. Nah, kita bisa lihat itu kemana kecenderungan anak ini, apakah ke bidang bahasa atau ke bidang matematik atau fisika atau ke olahraga. Nanti kita bisa lihat itu. Jadi nanti kita arahkan kemana yang sesuai dengan bidang itu. Kemudian yang kedua, tumbuh keinginan yang kuat untuk mencoba melakukan aktivitas dalam bidang atau kemampuan tertentu. Nah, mau kita ajak dia untuk berlatih untuk mengembangkan bakatnya itu. Yang ketiga, apabila berada dalam keadaan tersebut, kegiatan tersebut, dia menikmati, nampak betul dia enjoy mengikuti proses-prosesnya. Nah, yang terakhir, memberi kesempatan peserta didik melakukan sesuatu di bidang bakatnya. Nah, kita memfasilitasi dia berkembang di sekolah itu. Jadi, guru pun harus juga responsif terhadap kebutuhan anak, bakat anak, minat anak, kecenderungan anak terhadap sesuatu hal. Karena itu akan menentukan bakatnya. Kalau dia bisa berkembang dengan bakatnya, tentu dia akan berprestasi dalam belajar. Oke, itu dia penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dipahami. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.